kembali ke surga. Menyediakan tempat bagi kita. Maka Engkau hadir berkati setiap ibadah hari ini, berkati mereka agar mereka bertobat hidup yang suci, yang kudus, agar mereka layak untuk menerima rumah di surga. Dan Azrani juga online kepada setiap rumah tangga, setiap rumah yang online Azrani Engkau hadiri, berkati supaya dibuktikan bahwa orang melalui online rumah tangga bisa disembuhkan dari virus corona. Maka berkati mereka Tuhan, agar mereka jadi warga surga, akan bangkit menuju awan-awan masuk kerajaan surga, agar mereka bertobat, mereka hidup suci, agar mereka juga bebas dari kutuk maut, kutuk penyakit dan penderitaan. Bebaskan mereka dari segala kemiskinan, kekurangan. Berkati mereka apapun keperluan hidup mereka, Engkau kabulkan, berkati mereka. Kami doa mereka semua yang sakit sembuh hari ini, semua kutuk penyakit penderitaan telah Engkau selesaikan di atas kayu salib. Kami doa berkati mereka agar mereka menjadi warga surga, akan bangkit hari kiamat, akan masuk ke dalam surga, serta diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jadi hari ini kita menikmati kebangkitan Tuhan. Di dunia tidak ada seorang pun yang berani mengatakan akan mati. Tapi Tuhan mengatakan kematiannya sebelumnya disebutkan dia ke Yerusalem akan dibunuh, dan tegas menyatakan tetapi pada hari ketiga akan dibangkitkan. Di dunia tidak seorang pun orang ngomong bicara tahu akan mati. Kedua, tahu hari ketiga bangkit atau bilang akan kembali ke surga. Dan paling tidak Tuhan mengatakan kembali ke surga, dia akan tempat bagi Anda. Saya kagum dengan kesaksian Dr. Collinson, seorang dokter yang Injil di Brasil, yang nobatkan Brasil, ya Injil di Brasil, maka dia tahu bisa ke surga. Dia minta ditaruh di lapangan, nggak tanggung tusuk. Dia tubuhnya minta taruh di lapangan, pesan sama 7 pengikutnya, jaga jangan dikubur. Kan dia ke surga 7 hari, kembali lagi. Kan ada orang bilang 7 hari ke surga kembali ke bumi. Itu jarang yang berani ngomong. Maka itulah kita sambut orang-orang yang juga dipilih Tuhan, ngerti mau ke surga. Mengerti akan dia mengatakan di surga melihat Tuhan sudah menyediakan rumah banyak sekali bagi Anda dan saya. Jadi Tuhan kembali ke surga yaitu menyediakan tempat bagi Anda. Menyediakan tempat apa? Menyediakan rumah bagi Anda. Maka mari Anda apapun masalahnya Anda lupakan lalu. Yang utama adalah doa, bertobat, hidup yang kudus Anda agar punya rumah di surga. Diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Ayat pembuka kita baca di sini yaitu di Matius 16 ayat 21. Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Demikian firman Tuhan. Di dunia sekali lagi nggak ada orang bisa ngomong ke kota mana mau dibunuh. Orang nggak mau kan, kalau orang mau misalkan orang mau ke Manado misalkan, nanti dibunuh di sana. Nggak ada yang ngomong, nggak ada yang bisa kecuali Allah tahu apa yang terjadi. Memang orang tertentu memang kadang-kadang Tuhan kasih tahu apa yang terjadi. Saya berapa kali kasih pelatihan Tuhan kasih apa yang terjadi. Misalkan saya nggak boleh lewat suatu tempat, kamu jangan lewat situ, kamu tabrak. Artinya Tuhan maksud yang baik supaya kita menghindari tempat tertentu. Betul-betul saya lewat tabrak betul terjadi karena saya anggap itu, ya saya anggap itu enggak. Dan saya itu kita belum punya iman dengan suara Tuhan. Maka Tuhan katakan apa? Agar di Yerusalem kemudian akan bangkit dari kita. Hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan, bangkit dari ketiga. Maka jangan nuduh yang tidak Tuhan bangkit dari ketiga. Buktinya apa? Sampai ada bisa jumpai orang tentu, orang baik yang doa betul, iman betul bisa jumpa. Jangan nuduh sembarangan Tuhan Yesus. Karena Pak Tuhan betul-betul sudah bilang
akan dibunuh di Yerusalem, akan bangkit. Dan bangkitnya dimasuk, bangkit. Ya Tuhan Yesus bangkit di Bukit Zaitun, maka itulah kalau Zaitun itu artinya ada kemuliaan. So, maka Tuhan dimuliakan di Bukit Zaitun karena kebangkitan. Tuhan bangkit, maka kita baca Tuhan kebangkitan Tuhan Yesus di Markus 16. Markus 16 ayat 1 sampai 8. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, dia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga, karena takut. Demikian firman Tuhan. Kalau Anda ke Israel, so, Galilea sekarang berubah menjadi Tiberias lagi. So. Kalau kita ke Israel, Galilea itu dia berubah menjadi Tiberias. So. Ceritanya panjang, tapi itulah kalau dirubah menjadi Tiberias Galilea, termasuk Danau Tiberias. So. Disebutkan Danau Tiberias dulu Danau Galilea. Dan kalau kita ke sana disebutkan Danau Tiberias. So. Maka kita perhatikan bahwa beberapa wanita muridnya yaitu ingin memberi rempah-rempah untuk mengadakan biasa dikubur, diberi rempah-rempah atau minyak dan sebagainya. Itu tradisi di banyak dunia dilakukan, yaitu kalau tempat dikubur maka diurapi dengan minyak urapan atau rempah-rempah dan sebagainya. Ternyata so, Anda tahu bahwa waktu di Tuhan dikasih batu besar yang orang tidak bisa angkatnya, kecuali orang ramai-ramai banyak sekali. Tapi wanita ini mikir bagaimana membuka pintu yang tutup pakai batu. Tapi itulah karya Tuhan. Maka ternyata sudah dibuka malaikat. Maka waktu wanita ini masuk ke dalam, sudah Tuhan Yesus sudah bangkit, berkata, sampaikan kepada teman-teman muridnya, pergi Galilea atau Tiberias. Sekali lagi kalau Anda ke Israel, Galilea itu berubah menjadi nama yang kekurangan pakai nama terakhir. Di Jakarta dulu punya Javavia misalkan. Kita harus tahu bahwa dulu sekarang namanya Jakarta, maka nama terakhir yang dipakai. Maka artinya Tuhan bangkit supaya sampaikan kepada Petrus muridnya akan ke Danau Tiberias. Jumpa di Jakarta, Tuhan khotbah pertama juga di situ di Tiberias khotbah, yaitu khotbah pertama Tuhan Yesus di tepi Danau Tiberias. Saya pernah ke sana, betapa Anda kalau ke sana akan terharu menangis. Tuhan Yesus di khotbah di sana apa? Yaitu sebab orang cari kebenaran, cari hidup yang kekal, dan orang harus hidup suci agar bisa masuk kerajaan surga. Jadi Tuhan bangkit nanti menuju ke surga melalui Bukit Zaitun. Jadi Zaitun artinya untuk memuliakan Allah. Maka artinya Tuhan ngajar apa? Tuhan bangkit, yaitu waktu di gurun pakai minyak zaitun. Waktu bangkit ke surga pun, naik ke surga pun di Bukit Zaitun. Betapa pentingnya. Kalau Anda perhatikan betapa pentingnya Tuhan ngajar tentang zaitun. Yaitu pertama, Tuhan Yesus naik ke surga di Bukit Zaitun. Tuhan Yesus juga dua menjelang ditangkap pun di Getsemani itu di kaki Bukit Zaitun. Kemudian naik ke surga pun di Bukit Zaitun. Nanti datang kembali pun Tuhan katakan akan datang di Bukit Zaitun. Mau kita imani bahwa kita nanti kita akan menyambut Tuhan Yesus. Kita tidak tahu datang maka sabri yang nyangkut kehormatan di mana Tuhan nyebut, yaitu
akan naik ke surga di Bukit Zaitun. Waktu dikubur pakai minyak zaitun, kita baca di sini di Markus 14. Ada sering saya pakai, tapi ingat Anda bahwa Tuhan ngajar sih artinya apa? Ngajar supaya Anda selalu ada minyak zaitun di Markus 14, 8, 9. Markus 14 ayat 8 sampai 9. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Demikian firman Tuhan. Jadi Tuhan ngajar kita, di dunia ini ada Injil, ada ciri, ada minyak, ada berita Injil, ada minyak. Mungkin di Indonesia ini ada minyak zaitun sehingga orang melupakan Indonesia. Tapi Anda perhatikan, Tuhan Yesus diminyaki sebelum persiapan penguburan pakai minyak. Artinya apa? Ngajar Anda akan bangkit. Yesus bangkit dulu. Kalau Anda ingin bangkit yaitu Tuhan yang mengatakan diminyaki minyak zaitun. Tuhan saya minta, kenapa tidak mau dengar ucapan Tuhan? Yaitu kalau Anda umur 50 tahun, 60 tahun, siap-siap ada minyak. Anda boleh minta minyak di TPS. Kenapa? Tuhan ngajar saya. Hanya seorang martir bisa mengatakan minyak urapan. Hanya seorang martir. Tuhan mau pada saya. Hanya seorang martir. Maka jadi pun Tuhan mencari seorang martir. Sebenarnya Tuhan telah ditumbak, ditikam, disalibkan. Tuhan pun mencari orang martir. Saya dulu tidak tahu istilah martir. Tapi waktu ketemu saya pertama Tuhan, saya punya berikan seorang martir. Gak tanggung-tanggung martir juga. Dan dibuktikan, dites oleh yang panjang. Mau dibunuh orang, daripada di batu, mau dibunuh orang. Saya sudah nyerahkan nyawa saya. Dirubung orang baik, mau dibunuh. Tapi karena saatnya belum saatnya, ya saya, walaupun saya doa, Tuhan saya serahkan nyawa saya. Agar setiap terjara saya, lupa satu orang, dua saya sudah nyerahkan Tuhan. Tapi saya dua, siap terjara saya, lupakan satu, keluarga itu satu orang. Dan betul-betul saya pakai yang bagi lebih dari 500.000 kita bisa berkati. Satu kita menjadi lupakan satu keluarga. Dan betul, Seran Timotius di mana-mana penuh. Kenapa? Karena saya sudah bagi. Kita menjadi di mall, di toko, di bis, di kapal, di mana-mana, sampai ke India, sampai ke Malaysia, ke Sri Lanka. Kalau ke Singapura saya nggak hitung berkali-kali. Tapi satu asal bahwa di mana saya bagi Injil, saya selalu doakan semua nobatkan. Bahkan di Malaysia saya bagi-bagi di Malaysia. Maka itulah kalau Anda perhatikan hati penting bagi Anda yang nyangkut kebangkitan. Tuhan Yesus bangkit. Mengatakan persiapan bukan jasanya diberi minyak. Anda harus maukan Tuhan Yesus. Tapi kenapa jauh ini saya punya perintah kembalikan, kenapa saya seorang martir. Tuhan mencari seorang martir kembalikan minyak dan anggur. Karena hanya seorang martir ada diberikan kuasa. Maka juga kita baca di sini di dalam Lukas 24. Lukas 24 ayat 36 sampai 49. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi, kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya
Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Demikian firman Tuhan. Jadi Tuhan Yesus buktikan datang waktu makan bersama-samanya, bekas di paku tangannya, bekas ditumbak lampunya. Artinya apa? Tuhan buktikan tidak dusta. Lihat bekas pakunya, lihat bekas ditumbak. Saya Tuhan melihatkan dirinya yang ditumbak, yang ditikam. Tapi saat itu murid kumpul, ada satu yang nggak hadir. Thomas tidak hadir. Thomas nggak hadir. Maka Thomas nggak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah hadir. Maka Thomas tidak percaya. Tapi temannya percaya. Dia kurang percaya. Tapi kalau zaman sekarang dituntut orang, bagaimana saya sampaikan waktu Jumat Agung, kalau jangan hukum Taurat harus dilakukan, bukan iman. Seperti kalau orang dihukum mati, hukum Taurat ditumbak, disalibkan. Tapi untuk menghukum Taurat harus dilakukan apa? Harus dilakukan, maka Tuhan melakukan mengganti hukum Taurat yang Anda mengalami maut. Hukum mati supaya Anda tidak mengalami maut. Maka Tuhan terpaksa mengganti hukum Taurat itu nggak bisa diimankan. Tapi harus dilakukan, maka Tuhan harus melakukan mengganti hukum Taurat yang mengatakan orang dihukum mati disalibkan. Jadi Anda harus bersyukur pada Tuhan bahwa segala kutuk apapun, kutuk hukum mati Anda seperti kata Yesus yang dipaku, ditumbak di atas kayu saya, Anda bersyukur berjuang untuk ikut Tuhan. Tuhan saya kembali ke surga. Maka yang terpenting Anda berjuang masuk surga. Bahkan Tuhan janjikan Anda sediakan tempat di surga. Saya kagum bilang Dr. Kuret, saya pernah baca buku kisah Dr. Kuret. Ya, disajikan 7 pengikutnya, ditaruh lapangan, nggak boleh diganggu. Datang 7 hari dia ke surga. Ketemu Tuhan Yesus, Tuhan lihatkan bangun banyak tempat, banyak rumah untuk kita. Ikan saya Dr. Kuret, saya baca dulu. Saya suka baca kisah-kisah gereja, sejarah gereja. Maka tidak ada jarang yang baca, tapi saya baca bagaimana dia hari maksudnya dia ke surga 7 hari betul dia boleh kembali. Dan dia berkata, menulis demikian, bahwa dia ketemu Tuhan Yesus. Dilihatkan Tuhan bersihkan rumah banyak, tempat yang banyak bagi Anda, hanya bagi Anda. Tuhan Yesus kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagi Anda. Maka Anda berjuang. Yang rumah surga Anda di bumi kan bisa aja Anda punya, tapi kan bisa lapuk, bisa terbakar. Tapi kalau di surga, rumah di surga, tempat sepanjang masa Anda diam di rumah Tuhan. Mari berjuang, kerja rumah surga. Apa gunanya punya dunia, siapa guna punya rumah Pak dunia kalau Anda tidak punya rumah di surga. Jadi perjuangan Anda, apa masalah saat ini, banyak masalah. Orang takut virus, orang takut makan virus dan sebagainya. Tapi satu hal, kalau Anda pegang Yesus, Anda punya iman. Apapun masalah kita, terasa hati, ingat apa? Kita ditunggu Tuhan. Tuhan telah mati bangkit ke surga. Dia akan tempat bagi kita. Dua Anda sekalian, Anda betul berjuang untuk apa? Untuk mendapatkan rumah di surga sepanjang masa. Kalau saya dusta ke neraka, saya pernah dilatih Tuhan, rumah saya indah di surga, rumah besar di surga. Sebagai seorang sederhana, saya tidak layak, saya tidak layak Tuhan punya rumah besar. Saya tidak layak punya rumah yang indah besar. Saya pun punya rumah satu, terang saya, itu rumah dari kantor saya. Saya belum pernah beli rumah, sampai hari saya nggak pernah beli rumah. Ternyata apa? Tuhan nyediakan rumah saya di surga, rumahnya besar. Maka Anda berjuang, hidup yang suci kudus, ibadahmu saat ini, mempersembahkan tubuhmu saat ini, jaga kekudusan mulutmu, segala perbuatanmu. Maka Thomas nggak ada, Tuhan tahu hati Allah. Thomas tidak ada, Thomas nggak ada. Sekarang kita baca yang di mana Thomas ada, yaitu di dalam Yohanes pasal 20, 24, 29. Thomas ada di tempat. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus,
tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, namun melainkan percayalah." Demikian firman Tuhan. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Tuhan kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikian firman Tuhan. Berbahagia Anda belum ketemu Yesus, tapi iman Yesus yang telah disalibkan untuk ganti kita, yang telah bangkit kembali ke surga. Ini adakan tempat bagi Anda. Jadi ternyata muridnya Thomas yang bersama Tuhan Yesus enggak percaya. Sekali-sekali kalau belum cocokkan ke jarinya, ke bekas di baku tangannya atau lambungnya, dia berkata sekali-sekali enggak percaya. Tuhan dengar ucapan Thomas. Akhirnya waktu semua melengkap, Tuhan datang bersama-sama makan mereka. Maka kalau apapun orang sudah mati enggak bisa makan, tapi Tuhan Yesus minta makan. Artinya apa? Tuhan tunjukkan bahwa ada kehidupan di bawah alam roh. Ada kehidupan kalau kita setelah mati, maka kejar kehidupan yang di alam roh, yang di surga. Maka Tuhan Yesus, yang Thomas tahu sanksi, Tuhan berkata pada Thomas, "Supaya cocokkan, lihat tanganku di baku, lihatlah cocokkan." Artinya apa? Tuhan walaupun enggak di tempat itu mendengar ucapan Thomas yang sekali-sekali tidak percaya, kalau tidak cocokkan ke bekas bakunya, lambungnya. Tapi Tuhan penuhi. Tapi orang yang tidak percaya, tapi dia mulutnya akhirnya dia ucap ke Thomas, kalau ingin cocokkan ke bekas bakunya atau lambungnya, dituntut ucapnya. Dari kita hati-hati. Tuhan datang ke dunia juga memperhatikan setiap perbuatan kita. Maka perbuatan Thomas itu membuat dia harus membayar. Walaupun Thomas kata-kata benar ngomong, tapi kan sehari waktu ada di Israel kan ada Thomas, sampai dia nggak percaya, maka Tuhan menuntut sama Thomas yang tidak percaya. Ya kayaknya belum. Thomas mengatakan apa? "Ya Tuhanku, ya Allahku." Jadi ucapan pertama dari mulut Thomas yang sebut "Ya Tuhanku, Allahku" ada Rasul Thomas. Karena dia lihat sendiri, karena dia memenuhi ucapannya, ingin cocokkan ujung jarinya ke lambungnya, dia penuhi, tapi harus bayar yang mahal. Dari mahal. Bagaimana nanti kita sampai bagaimana dia bayar yang mahal. Maka sekali lagi Thomas bayar mahal di sini, yaitu kata saya pernah baca buku, saya kalau beli buku bisa 5.000 lebih di Immanuel. Saya baca buku-buku sejarah gereja atau sejarah rasul-rasul. Maka suatu hari di lapangan suatu tempat di Yerusalem, ada utusan Raja India mencari tukang kayu. Rupanya kalau orang Israel itu terkenal sebagai tukang kayu. Di kerajaan India yang mau kerajaan mencari tukang kayu untuk bangun pintu-pintu gerbangnya ke Israel. Tapi Tuhan berkata kepada Thomas, besok akan datang utusan dari India mencari tukang kayu buat pintu gerbang. Maka Tuhan mengatakan, Thomas, kamu besok ikut ke India. Orang India cari orang yang bangun pintu gerbang supaya kamu ke India. Jadi Tuhan beritakan, Tuhan ingin buktikan pada Thomas bahwa belum terjadi Tuhan tahu. Sebelum orang India datang Tuhan tahu. Sebelum orang India, kerajaan dari India cari tukang kayu, Tuhan tahu. Betapa hidayah Tuhan tahu. Maka betul-betul akhirnya yaitu di lapangan ada panggung dari utusan kerajaan India, yaitu mencari tukang kayu
untuk ikut bangun kerajaan di India. Maka orang berkumpul. Maka Thomas di belakang lihat kan disuruh Tuhan lihat. Dia nggak mau ke depan. Bahwa orang ini teriak-teriak, Tuhan kalau dibagi dia nggak ada yang maju, nggak seorang pun maju, karena dibagi dia kan nggak tahu dia di mana. Maka Thomas juga tidak mau pada persentuhan, kamu ke India. Itu kenapa sob? Saya bersama ibu kemana ke India, sob? Ke Madras, sob. Juga nginjil ke Madras, saya juga bagi kitab Injil, sob. Satu kalau masih banyak bang, sob. Satu kitab satu dolar, sob. Satu kitab bisa kasih $1,000 dulu. Saya murah dia di depan sekolah-sekolah saya bagi kitabnya ada $1, mereka senang, sob. Maka Thomas juga tidak mau pergi, lihat aja dari belakang, sob. Tiba-tiba Tuhan Yesus muncul, sob, di sebelah Thomas. Tuhan Yesus berkata pada Thomas, kalau kamu tidak mau saya utus ke India, aku pergi sih. Sebagaimana Petrus waktu mau ditangkap di Roma, sob. Dia lari keluar kota, lari keluar. Tuhan Yesus jaga di jalan. Maka Tuhan mengatakan pada Petrus, aku akan gantikan kamu ke Roma untuk ganti kamu. Kalau dulu Tuhan mengatakan diserahkan untuk umat manusia, sekarang aku Roma untuk diserahkan mengganti kamu. Jadi itu ya penyangkalan Petrus yang keempat kali. Demikian juga peristiwa Thomas. Maka Tuhan berdiri di samping Thomas. Kalau kamu tidak mau aku terus ke India, aku ini pergi ke India. Sebagaimana Tuhan berkata Petrus kalau ke Roma menggantikan Petrus yang lari dari Roma, aku sendiri pergi menggantikan kamu untuk disalibkan. Kalau dulu mengganti umat manusia, ini aku disalibkan ganti kamu. Jadi istilah Tuhan selalu demikian waktu Thomas nolak, diutus Tuhan untuk pada sehari sebelumnya sudah dikasih tahu, kamu ikut ke India. Maka Tuhan juga berkata sama Thomas juga, Thomas, kalau kamu tidak mau kau utus ke India, aku sendiri yang pergi. Jadi demikian juga Tuhan maju ke depan. Maka Tuhan suruh ke panggung. Thomas lari teriak, Tuhan, aku siap. Jadi orang kadang rasa kalau saat terakhir baru bertobat, saat terakhir baru sadar bahwa kita ini digantikan Tuhan. Tapi kita ini juga harus membalas yang sama. Kenapa Thomas harus membalas? Karena imannya dia ingin, kalau ingin cocokkan lambungnya ke tangannya yang di panggung. Maka menyusun Tuhan Yesus ke panggung. Thomas baru lari teriak, Tuhan. Dia baru di panggung. Ikut orang India. Nyerahkan diri untuk apa? Untuk ke India. Untuk membangun kerajaan pintu gerbang di India. Maka itulah kisah di India. Ada gereja pertama namanya kota Madras. Saya bersama ibu pernah ke gereja di Madras, gereja pertama di India. Maka di situ ada kisah. Saya pernah ambil bukunya, saya beli bukunya, kisah Thomas di situ saya baca. Jadi saya tahu waktu saya baca di situ kisah tentang Thomas. Dari sebagaimana Thomas mengatakan, aku tidak bisa kalau tidak sekali aku nunjuk ujung jari ke lambungnya, ke bekas tuakunya. Tidak bisa. Maka dia membayar dia kerja di kerajaan India. Ya juga luar biasa. Putra mahkota keluarganya bertobat. Putra mahkota India. Keluarga putra mahkotanya bertobat. Maka murkalah raja kepada Thomas. Maka pasukannya dipinta mencari Thomas. Ditangkap, dibunuh. Maka Thomas mau dibunuh karena apa? Karena nobarkan satu keluarga putra mahkota India. Maka Thomas dicari. Dia tahu mau dibunuh, dia lari keluar kota. Maka dikejar semua pasukan kerajaan. Dikejar. Akhirnya apa? Dia ada bun besar. Bun sekarang bekas ada di mana Thomas ditumbak. Ada gereja di sana. Maka Thomas dikejar tentara India, lari berlindung di bun yang besar itu. Maka akhirnya prajurit India itu tahu dari nggak ada dia sembunyi di balik bun. Maka pasukan kerajaan India lemparkan tombaknya, nancap ke tubuh Thomas, nancap juga dia mati, nancap di bun yang besar.
Untuk apa? Untuk ucapan Thomas. Kalau aku tidak cocokkan jariku ke lambungnya, nggak bisa ucapan dia, hati-hati dong. Ucapanmu, nasarmu. Maka hati-hati kalau Anda pernah janji, misalkan ada orang pernah janji, kalau kanker sembuh, Kristen, ada yang lupa. Ya kayak mati dia lupa janjinya. Jadi kalau Anda janji nasar, ingat Anda buat janji kepada gereja atau saya, Tuhan tahu ucapan itu, janji pada Tuhan. Kadang-kadang ada orang lupa bernasar, bukan ke saya, tapi ke Tuhan, lupa, sehingga akhirnya apa? Ngalami masalah dan penderitaan, Maka Thomas matinya tertancap di pun besar. Artinya apa? Karena dia memenuhi ucapannya akan cocokkan ujung jari ke lambung Tuhan Yesus. Maka untuk ucapannya membayar. Maka tidak ucapanmu janji pada Tuhan. Dia tertancap di pun. Akhirnya mati. Tapi kematian itu berkat. Kenapa? Karena putra mahkota bertobat. Di gereja di masa saya pernah masuk gereja cukup besar. Ya, saya juga beli buku tentang Thomas itu. Tentang Thomas menubarkan putra mahkota. Maka saya bersama ibu pernah ke sana. Saya buat terlalu menangis. Betapa hati-hati ucapanmu, nasarmu. Saya pernah penasar. Saya pun dikejar ucapan saya. Karena saya pernah terucap ingin ketemu pendiri agama yang berkorban di jalan kesukaan. Saya pernah berberkah demikian waktu remaja. Saya ingin ketemu pendiri agama yang gampang memberi jalan ke surga. Maka ucapan itu terutama dituntut saya dites sebagai martir, yaitu dites sebagai martir, yaitu saya tidak tahu dites ke neraka. Makanya karena Tuhan yang korban terbesar, saya ingin ketemu pendiri agama yang korbannya besar, yang ke surga bang. Jadi saya dites apa? Ditanya pada Tuhan akan mandi ke surga. Saya dites apa? Lihat apa? Lihat neraka. Tuhan neraka yang tidak ngasih korban darah Yesus yang diselipkan mengorbankan darah. Yang kedua, kalau Anda tidak tobat tidak bisa ke surga. Juga Anda diberi kesempatan minta ampun dan bertobat. Saya asal mengatakan sekali ketemu Tuhan selamat, tapi ada dosa. Bantuan kepada saya kalau orang berdosa nggak sempat minta ampun, kita ucapkan dulu kita. Itu juga waktu mati lupa minta ampun. Itu juga enggak diampuni. Karena pengakuan diberikan kepada orang yang diucapkan di mulut kita. Sekali lagi, pengakuan diberikan yang keluar dari mulut kita. Waktu kita masih berdiri, Anda betul ucapan jaga hidupmu. Betul bertobat. Dosa Anda dan saya. Lupakan yang lalu. Keluarga musuh saling ampuni. Saling setia. Sampai selamanya. Sekali lagi, Thomas membayar mahal. Mati ditumbak di pun yang besar. Dan ternyata juga berkat di gereja besar di situ. Orang itu banyak orang India yang bertobat. Kota itu banyak orang India bertobat menerima Yesus. Maka itulah kalau orang kadang ucapan ditutup, tapi juga berkat bisa nobatin orang tua. Maka kita baca sekarang di dalam Yohanes 21. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius dan 2 orang murid-muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan kamu." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menerbangkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya
sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak terkoyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikian firman Tuhan. Ada mengapa-ngapa so. Tuhan Yesus pun sebelum salat bangkit memberi berkat so. Artinya apa? Orang yang gagal, yang bangkrut, yang Tuhan artinya memberi berkat. Ini gambar Tuhan memberi berkat. Gimana memberi berkat so? Yaitu muridnya semalam itu enggak dapat ikan so. Enggak dapat ikan sama sekali. Maka Tuhan tanya apa punya ikan? Enggak ada Tuhan. Maka kalau orang menjatuh lempar sebelah kiri so, sebelah kiri. Tapi Tuhan menekan lempar jauh sebelah kanan. Artinya kalau firman Tuhan itu butuhkan lebih ilmu saya. Tugas saya butuhkan firman Tuhan lebih ilmu saya. Maka di kanan atau di kiri. Artinya perbedaan ilmu manusia, maka mendapatkan ikan besar-besar 153. So. Jadi adik saya pakai so, bisa ada nama Pak Kuso. Dia punya cabang kecil 3. So. Minta saya doakan. Minta apa doakan. Ya, minta cabangnya punya 3 cabang. 3 cabang. Saya doakan supaya 152 ekor cabang. Jadi sampai kali ini. Saya doakan bagus. Kamu buat cabangmu segera 153. Jadi gambar Alkitab. Saya kadang nubat orang pakai ayat. Ternyata saya akhirnya punya 300 lebih cabang. So. Yaitu karena 2 di TPS. 300 lebih cabang punya maju. Sang dia tidak begitu. Udah wafat beliau karena dia wafat. Tapi saya banyak kadang waktu mau ke pantai di Thailand so. Ya udah beli tiket saya kakak di Singapura. Mereka Ivan, Pak Kus, Pak Indra itu. Tapi yang mau KKR Natal di Singapura, mereka nggak jadi berangkat so, karena nunggu KKR saya. Jadi saya KKR di Singapura, berkanya apa? Waktu dia mau berangkat tanah di pending semasa Monday so, ternyata nggak ada pesan lagi, dia penuh. Maka ternyata apa? Di pantai di Thailand itu terjadi tsunami, semua rata di tepi itu semua rata. Bunga lu yang dia tuju semua rata habis. Hanya apa karena saya datang tiba-tiba mereka juga pending besar. Akhirnya mereka keluarga Pak Indra diselamatkan sebagai yang koordinator di Nias, juga Pak Kos, juga Pak Ketua, juga keluarga Ivan so. Maka itulah kadang-kadang kita doa berkat itu pakai ayat dan akhirnya betul punya 3 cabang lebih. Maka itulah saya pun kalau ayatnya nggak apa gambarkan saya dipilih Tuhan jadi gembala nggak tahu tuh so. Saya kalau dusta katakan saya gembala nih yang diangkat di langit ditulis aku saya diangkat dari gembala untuk apa? Diberi kuasa yang Allah yang tidak gangguan serta membuka harta benda itu maksudnya saya diajari Tuhan Pak ngubur orang-orang yang 10 tahun dikubur dibuka tetap utuh. Karena apa? Kebangkitan itu Anda mempelai. Maka Tuhan Yesus wafat juga mudah mempelai. Anda pun kalau bangkit nanti wafat sebagai mempelai Yesus maka mudah sekitar umur 30. Maka Anda perlu pesan supaya ada minyak urapan. Maka waktu Tuhan Yesus juga akhirnya ketemu murid-muridnya di pantai Tonebes itu pantai Tonebes. Tuhan angkat Petrus sebagai gembala, yaitu Allahmu tidak bisa mengalahkan, serta di apa yang kami kadi di surga, saya pun diundang ke surga, yang jemput Petrus di pintu surga. Terus saya ngadap Tuhan kalau saya dusta, keterangan malam ini di guru iblis saya dusta,
maka Tuhan dilantik saya sebagai gembala. Ucapan Tuhan kepada Petrus juga seperti kepada saya. Kamu dikasih kisah besar, Allahmu jangan akan apa yang kamu ikat di bumi surga. Kamu lepas surga, saya diberi kuasa demikian. Artinya apa? Diberi kuasa besar di antara untuk bangkai orang mati, musuh setan dan sebagainya bagi apapun terjadi masa ini. Anda pegang Yesus, jangan murtad. Karena kalau Anda pegang Yesus, segala masalahmu kecil, Anda sebagai iman, Anda masuk ke Tuhan selalu mati aja pakai untuk kita atau untuk kita. Maka kita pun harus menanggapi masalah kita bukan sampai kematian. Virus corona kita tolak, miskin bagi kita tolak, mari kita pegang Yesus, jangan murtad. Maka ada berjuang ke surga. Dua Anda dan saya punya rumah di surga. Dua Anda dan saya tetangga di surga sampai selamanya. Amin. Kita baca di Yohanes pasal 6, 48-53. Yohanes 6 ayat 48 sampai 53. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan diberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Demikian firman Tuhan. Sebagaimana saksikan saya bahwa ada orang Israel suka datang, biasa juga acara saya datang berjam di Sarbini itu. Nah, apa ucapan saya? Berjalanlah roti mana? Tuhan yang katakan mereka baru menerima roti mana? Itu embun surga, itu sudah mati. Tapi Tuhan katakan barang siapa makan tubuhku, mendaku dia akan kekal, hidup kekal bangkit dari kiamat. Jadi ada orang saya ucapan kita saat diminta Tuhan usahakan apa? Lebih dari roti mana? Maka kita usahakan karena perintah Tuhan bukan kita saya pernah menolak. Maka ya orang saya berkata karena dia bisa mengusahakan lebih roti mana, rupanya dia tahu tubuh dari Yesus, maka dia sering ke Balai Sarbini ikuti acara saya, bahkan dia bawa kembali ke Israel. Maka kita masuk bersama. Yohanes mengatakan apa? Yang terima tubuhku, darahku akan bangkit hari kiamat, hidup kekal, masuk kerajaan surga. Kita imani Anda dan saya akan bangkit hari kiamat, akan sepanjang masa diam di Tuhan. Kita ngerti ini. Mari kita bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tertumbak, tertikam di atas kau sebagai penjangkau kekal yang menimbang dosaku, nama kami, nebus dosaku, kami akan diselamatkan, akan bangkit hari kiamat, terbang ke aman, kami keluar kami akan masuk kerajaan surga. Doa kami Tuhan, beri kami rumah di surga sebagai warga surga. Sekali yang belum punya rumah di rumah di bumi yang kedua, dari ujung rambut, ujung kaki, kami sehat semua, tidak migrain, tidak vertigo, kami doa, kami tolak kebutaan, mataku sempurna, mulutku ada kuasa, ada mujizat, dari pita yang baru, lungsa yang baru, diurapi, jantung sehat, tidak dioperasi, umur panjang, paru-paru sehat, tidak dioperasi, tidak TBC, paru-paru sehat, ginjalku sehat semua, tidak sudah, tidak operasi, ginjalku sehat semua, kami tolak terkapar demi operasi, kami tolak pikul lumpuh, kami tolak kanker tumor, leukemia, kami tolak virus corona, organ tubuh sehat, pankreas sehat, liver, empedu sehat semua, pankreas sehat semua, kami tolak segala kutuk sakit dan penderitaan, segala dosaku diampuni, kami doa, kami tolak kanker tumor, kami tolak virus corona, segala kutuk penyakit hari ini sudah sembuh, diangkat di atas kau saya. Inilah roti dari surga, inilah tubuh Kristus.
Kita angkat tangan ini dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kaus dan sebagai pasang yang baru, yang dosaku diampuni, disucikan pikiranku, perkataanku, segala perbatianku dengan darahnya sebagai pasang baru kekal. Kami diampuni, disucikan, agar kami dimaterkan sebagai warga surga, akan bangkit hari kiamat, terbangkan masuk surga dari ujung rambut, ujung kaki kami sehat sempurna, tidak miskin, tidak vertigo. Kami tolak kutuk Tuhan, kami doa, mulutku diurapi, penuh kuasa, hujan, anak muda yang pandai cerdas, punya roh the best, the biggest di bidangnya masing-masing. Berkati roh gagal, roh bangkit teknologi, patahkan anak-anak muda bisa lulus ujian, bisa sekolah tinggi, masuk sekolah tinggi yang bergengsi, dan mereka baca di sarjana yang pandai, yang cerdas. Kami doa agar kami diurapi, tidak mikir vertigo. Kami doa mataku sehat, kami tolak kebutaan, kami tolak katarakta, kami diurapi penuh kuasa, tidak alergi makanan dan obat-obatan. Kami diurapi agar sehat sempurna, jantungku sehat, tidak dioperasi, paru-paru sehat, tidak dioperasi. Kami merasa sanas, kami telah berzona, keluargaku, siapapun yang kuasai di rumah masing-masing, tidak ada berzona. Kami doa bangsa kami bebas berzona, bebas resesi, keluarga presiden, menteri-menteri diberkati, sebab bebas berzona, juga rekan-rekan pendeta bebas berzona, tidak ada kerusuhan siapapun. Rekan-rekan yang lain tidak kena berzona, diberkati, tidak kanker, tidak tumor, tidak leukemia, tidak pikun lumpuh. Kami telah pikun lumpuh, kami telah tercover di meja operasi, kami telah koma. Kami doa agar kami semua disembuhkan hari ini. Ada dua masing sebut sakit Anda, ada berdoa sebut sakit Anda. Kita doa segala penyakitku sudah sembuh, diselesaikan di atas kayu salib. Tuhan perintahkan, mengucapkan bahwa berjauh lebih roti mana, dan roti mana, satu generasi makan tidur di padang guralnya, hidup kami dipenuhi surga. Yang kedua, selalu pakai jubah kemuliaan, kemudian kami berjanji hidup yang suci, hidup kudus. Kami telah berjauh dari perzinahan, keluarga kami menolak perzinahan, tidak ada orang ketiga di rumah aku, tidak akan perceraian. Kami telah percaya apa yang satu kalah tidak terceraikan oleh manusia. Kami doa setiap hari kasus baru. Kami doa agar kami generasi majian, generasi Tuhan, roh gagal, roh miskin, roh bangun kami tolak. Kami doa diberkati kami, keluarga kami tidak sakit, tidak bersinggah, tidak ada resesi. Segala kutuk penyakit, kurus kami patahkan. Keluarga kami bebas berzina, bangsa kami berkati, bebas berzina. Dalam nama Tuhan Yesus berkati, karena kami sembuh, bebas dari penyakit, pulang disembuhkan, berkumpul juga disembuhkan, bebas kutuk sakit. Dalam nama Yesus kami hari ini bebas dari kutuk sakit dan pilihan sebagai warga kerajaan. Ya, darah kebangkitan, darah kehidupan. Amin. Doa untuk minyak harapan, kita angkat minyak harapan. So, ini minyak ini perintah Tuhan. Terus jangan kembali ke minyak harapan, muliakan Allah, muliakan. Manusia dosa hilang kemudian, tapi kembalikan dia itu dengan minyak harapan. Maka minyak ini punya kuasa kemudian besar, lebih Anda.
orang sudah umur 60 tahun lebih siap-siap. Selalu ada minyak urapan di samping tempat tidur Anda. Karena minyak urapan ini punya kuasa. Setan ganggu Anda. Lebih kalau Anda sampai suatu hari wafat, Tuhan perintahkan harus ada minyak urapan. Tapi minyak martir, kalau orang nggak punya martir nggak bisa ngambil. Karena minyak ini korban, diperes di korban. Jadi kalau orang Tuhan nuntut seorang martir memberi kuasa minyak urapan, kita nggak minyak ini. Dalam nama Tuhan Yesus, ilah minyak urapan, kami muliakan Allah kami. Dalam Yesus Tuhan, untuk mengurapi kami yang mulia, segambarnya kami diurapi dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus diurapi sebagai warga surga, keluarga kami sebagai Tuhan bangkit. Kita layani kami keluarga kami berkati Tuhan, keluarga kami suami si anak-anak seakan sampai itu bangkit dari kawan terbangkan masuk ke pencari hidup yang hidup mulai segala dosa, mulai setan, mulai percobaan percinan kami itulah agar keluarga kami disukai sebagai warga kerajaan. Kami juga bebas dari kutuk penyakit, segala kutuk penyakit kami itulah urapi dengan minyak ini disembuhkan. Bahkan seorang ibu muda tadi dengan itu bayinya itu simbol gede, tapi dengan minyak urapan raja selamat bahkan tanpa satu tetes darah pun hilang biar yang penuh kuasa mujizat. Anda orasi bangun minyak ini apakah sakit Anda? Ada dua, sembuhkan aku Tuhan, minta disembuhkan hari ini penyakitku, tidak tercover dioperasi, tidak sakit, tidak ikut. Kami doa untuk bangga berkati suami anak punya rumah surga, keluarganya akan diberkati, selalu diberkati, punya rumah di surga, punya rumah di surga, keluarga Dharma berkati Tuhan supaya suami anak sehat sempurna, anak bebas dari semua alergi, segala kutuk, nenek moyang segala kutuk, apapun akarnya bebas segala kutuk, agar jadi warga surga, agar diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Kami doa Tuhan setiap orang yang diurus bang sakit disembuhkan, karena dengan ini apapun orang yang di Amerika maduakan pun disembuhkan. Sudah saksi di Jakarta, di Australia pun cukup telepon, kamu sembuh dari kanker, tidak akan maut. Maka saksi di Jakarta berkali-kali, dalam yang berkata kami, urapi kami, agar kami diberi kemudahan, di kuasa apa yang kami injak berhasil, kami abang menjaga berhasil, diurapi sedekah, keluarga kami diurapi, segambarnya mulia, akan bangkit dari kapan, terbangkan masuk surga, ilah urapan, muliakan Allah, muliakan kami semua, di dalam nama Yesus, kami semua tidak kena virus koma, dalam nama Yesus, amin, ilah urapan.
Engkau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ku memerlukanmu, ya Yesus. Ku memerlukanmu, ya Yesus. Ku memerlukanmu, ya Yesus. Ku memerlukanmu, ya Yesus. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ku datang Tuhan Yesus, berkatilah.